Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arfal Malik Gibran dengan NPM 247820005. Jadi, pada video hands-on kali ini saya akan mengerjakan quiz assignment untuk mata kuliah analisis data. Oke, langsung saja. Quiz assignmentnya membuat hands-on video, merekam dan menjelaskan langkah demi langkah dalam data cleaning dan statistik deskriptif, menjalankan tiap tahap serta menunjukkan hasilnya. Oke, yang kedua, terdapat tampilan diri, suara jelas dan memastikan tampilan Google Colab jelas terlihat. Oke, di sini terlihat sudah wajah saya. Ketidaksesuaian pada hal-hal di atas akan berakibat pada ditolaknya hasil penugasan. Oke. Nah, jadi pada video ini saya akan melakukan data cleaning dan analisis statistik deskriptif. Jadi saya akan menyiapkan dataset hingga siap analisis, mengidentifikasi dan menangani missing values atau inkonsistensi. Yang ketiga, menyajikan statistik deskriptif untuk kuantitatif dan kualitatifnya dan ditambah visual singkatnya. Nah, ini adalah datasetnya. Kita menggunakan dataset Ames Housing. Ini dia. Banyak ya. Jadi dataset Ames Housing ini berisi data rumah di kota Ames di Amerika Serikat, seperti ukuran tanah, tipe rumah, kualitas bangunan dan harga jual ya. Oke, jadi ini adalah data-datanya sampai banyak sekali ya datanya ya. Oke, selanjutnya langsung saja kita mulai dari tujuan dari kegiatan data cleaning ini adalah untuk menyiapkan dataset agar bersih dan siap digunakan untuk analisis selanjutannya, seperti model prediksi harga rumah. Jadi yang pertama kita menggunakan software yaitu Google Colab. Ini adalah Google Colab. Jadi di Google Colab itu sudah menyediakan lingkungan yang berbasis cloud yang terpasang Python. Lalu saya menggunakan library yaitu adalah Pandas, NumPy, and Matplotlib. Lalu ada juga Seaborn ya. Ini adalah library utama dari kode-kode yang sudah saya buat. Langsung saja kita ke ini, saat praktik langsung pastikan untuk menjelaskan. Pembukaan sudah, nama dataset tadi sudah, Ames Housing. Oke, tujuan analisis menjelaskan bahwa video akan menunjukkan proses pembersihan data dan analisis statistik deskriptif. Oke, kita lanjut ke tahap persiapan data. Ini sudah saya buat ya, persiapan data. Kodenya, import library-nya sudah saya masukkan, import Pandas, NumPy, Matplotlib, Seaborn. Jadi langkah pertama adalah mengunggah dataset ya ke Google Colab-nya. Yang ini sudah harus kita download dulu, kita download dan kita upload di Google Colab. Kita klik ini, files, upload to session storage. Nah, kita cari yang sudah kita download itu Ames Housing. Nah, tampilannya akan seperti ini. Oke, selanjutnya
sudah berhasil diunggah. Lalu kita langsung ke kodenya. Kode pertama itu persiapan data. Di sini saya sudah masukkan library-nya. Lalu di sini saya menggunakan pdread CSV untuk memuat data. CSV menjadi sebuah data frame, yaitu struktur data 2 dimensi yang mirip table sehingga lebih mudah untuk dianalisis. Lalu saya juga menampilkan ukuran data ya di sini menggunakan perintah dfset. Ini untuk menampilkan ukuran data ya. Lalu saya juga sudah menampilkan kode di sini dfhead untuk menampilkan beberapa data awal agar melihat isi datasetnya secara umum. Nah, coba kita running ya. Nah, di sini sudah langsung keluar outputnya untuk ukuran datanya. Ukuran datanya itu 2930,82. Kolom datasetnya ada order, PID, MS subclass, MS zoning, load frontage, load area, street, alley, dan lainnya. Lalu kita melihat beberapa data awal. Data pertama, oke, di sini ini adalah data pertama dari data yang sudah kita dari M sourcing ya. Jadi ini data set yang bisa kita lihat secara umum. Oke, selanjutnya lanjut kita ke pemeriksaan awal data. Jadi tujuannya memahami struktur dan tipe data, lalu yang dijelaskan adalah output, kolom salah, dan jelaskan pentingnya memastikan tipe data sebelum dianalisis. Oke, selanjutnya adalah pemeriksaan awal data. Jadi di fungsi di kode yang ini adalah dfinfo, digunakan untuk menampilkan struktur data yaitu jumlah kolom, tipe data tiap kolom, dan beberapa banyak nilai non-null di setiap kolom. Ini penting ya agar kita tahu mana kolom numerik dan mana kolom kategorik. Jadi selanjutnya saya akan memisahkan kolom menjadi dua kelompok utama, yaitu kolom numerik yang bertipe data angka seperti int 64 ini dan float 64, int 64 dan float 64. Dan untuk kategorinya yang bertipe data string atau object. Ini ya, ini untuk numerik dan ini adalah objeknya. Jadi pemisahan ini penting ya, karena nanti metode analisis untuk data numerik dan kategorik berbeda. Misalnya kita bisa hitung mean untuk data numerik, tapi tidak bisa untuk data teksnya. Oke, langsung saja kita running dari kode ini. Nah, jadi bisa kita lihat di sini adalah ada data numerik, kolom numerik, dan kolom kategorik. Dan bisa kita lihat juga beberapa nilai dari non-null di setiap kolomnya ya. Oke, ini adalah kode dari pemeriksaan awal data. Selanjutnya adalah cek duplikasi dan inkonsistensi. Oke, selanjutnya adalah cek duplikasi dan inkonsistensi. Jadi sebelum kita menganalisis data, jadi kita tuh perlu memastikan tidak ada data duplikat atau tidak konsisten. Jadi saya menggunakan df duplicate ini untuk menghitung beberapa banyak baris yang terduplikasi
Dan jika hasilnya 0, ya, berarti semua baris unik dan tidak ada data ganda atau data yang terduplikat. Kemudian saya memeriksa beberapa kolom kategorik menggunakan value counts. Jadi untuk melihat apakah ada perbedaan penulisan apakah ada perbedaan penulisan, misalnya huruf besar, kecil, atau ejaan yang berbeda. Coba kita running ya. Nah, ini dia. Ini adalah output dari cek duplikasi data. Jumlah data duplikat 0, berarti di sini tidak ada data yang terduplikat. Nah, jadi tadi value counts juga untuk melihat apakah ada perbedaan penulisan, misalnya huruf besar, kecil, dan ejaan yang berbeda. Oke. Column line counter load shape. Nah, ini saya hanya mengambil beberapa data ya. Kolom Amazoning Street Alley load shape line counter. Jadi ini adalah output dari cek duplikasi data, dan di sini tertera 0, berarti tidak ada data yang terduplikat. Jadi langkah ini tuh penting ya untuk menjaga konsistensi kategori sebelum melakukan analisis statistik kualitatif. Bisa kita lihat juga nanti di sini bisa terlihat oleh Python dianggap berbeda gitu, padahal hasilnya sama gitu. Makanya kita cek menggunakan value counts ini. Oke, selanjutnya adalah cek missing value. Jadi kita akan menghitung jumlah missing value per kolom. Apakah ada missing value-nya? Oke, di sini diminta untuk visualisasi. Sudah kita buat ya visualisasinya. Jadi saya menggunakan fungsi def is null itu untuk menandai nilai kosong dan menampilkannya menggunakan head map dari library Seabird. Jadi kita running saja. Nah, ini dia kolom dengan missing value electrical. Ini ya milik missing value-nya. Selanjutnya kita akan membuat visualisasi dari missing value-nya. Jadi pada visualisasi ini coba kita running dulu. Oke, ini adalah visualisasi dari missing value-nya. Oke. Jadi pada visualisasi ini warna hitam berarti data lengkap, sedangkan warna terang menunjukkan kolom atau baris yang memiliki nilai kosong. Dari sini terlihat ya bahwa beberapa kolom seperti load frontage, lalu yang lainnya memiliki missing value yang cukup banyak ya. Nah, untuk mengatasi missing value ini, saya menggunakan strategi pengisian data. Nilai kosong pada kolom numerik saya isi dengan median. Lalu karena median tidak terpengaruh oleh outlier ya. Sedangkan untuk kolom kategorik saya isi dengan modus atau nilai yang paling sering muncul. Oke. Missing value sudah ditangani. Oke, semuanya sudah ditangani. Tidak lagi missing value ya. Ya, dengan begitu dataset menjadi lebih lengkap dan bisa dianalisis tanpa kehilangan terlalu banyak informasi. Oke, selanjutnya adalah kita lanjut ke nomor 6, yaitu check outlier. Tujuannya menemukan nilai-nilai data yang menyimpang jauh dari pola umum yang bisa disebabkan oleh kesalahan input, pengukuran, atau karakteristik khusus. Yang jelaskan secara singkat apa itu outlier
nilai yang jauh dari distribusi normal data lainnya. Jelaskan mengapa penting dilakukan deteksi outlier sebelum analisis deskriptif atau modeling. Tunjukkan variabel numerik yang akan dicek, misalnya monthly charge, total charge, tenure. Jelaskan alasan memilih variabel tersebut. Contoh, saya memeriksa monthly charge karena nilai biaya bulanan sangat mungkin memiliki data ekstrim. Lalu gunakan visualisasi box plot atau histogram. Silakan pilih salah satu untuk deteksi outlier. Selanjutnya tampilkan hasil visualisasi box plot atau histogram dan sebutkan berapa banyak data yang tergolong outlier. Lalu bandingkan box plot sebelum dan sesudah pembersihan. Jelaskan efeknya. Contoh, setelah penanganan, distribusi biaya bulanan menjadi lebih seimbang dan tidak terlalu dipengaruhi nilai ekstrim. Oke, langsung saja kita lihat di sini. Jadi outlier adalah nilai jauh yang berbeda dari mayoritas data. Bisa jadi karena kesalahan input, pengukuran, atau memang karakteristik unik dari data tersebut. Oke, selanjutnya saya memilih kolom load area, overall score, dan sale price. Karena kolom ini bersifat numerik dan berpotensi memiliki nilai ekstrim. Oke. Jadi saya juga menggunakan visualisasi box plot ya. Coba kita cek. Ada visualisasi box plot sebelum penanganan outlier dan box plot setelah penanganan outlier. Nah, jadi memperlihatkan titik-titik atau garis yang berbeda jauh di luar kotak. Nah, ini itulah indikasi yang ada di outlier ini ya, adanya outlier. Oke, selanjutnya adalah statistik deskriptif kuantitatif. Tunjukkan tujuan menggambarkan data numerik secara ringkas yang dijelaskan hasil describe atau table mean, median, STD, CV, EQR. Arti nilai rata-rata simpangan baku CV. Salah satu contoh interpretasi. Contoh, rata-rata monthly charge adalah $64,7 dengan CV 0,37. Artinya variasi antar pelanggan cukup tinggi. Oke. Jadi saya menggunakan ya metode EQR ya, untuk mendeteksi dan menghapus outlier. Jadi EQR adalah selisih antara kuartil ketiga dan kuartil pertama. Jadi nilai di luar batas bawah dan batas akan dianggap sebagai outlier. Jadi nilai dianggap lebih itu akan dianggap outlier ya. Jadi setelah proses pembersihan, saya tampilkan kembali box plotnya. Nah, ini box plot setelah penanganan outlier. Jadi kita running. Oke, ini box plot setelah penanganan outlier menggunakan EQR ya. Jadi terlihat ya bahwa distribusi datanya lebih seimbang dan tidak terlalu ekstrim. Jadi langkah ini penting agar hasil analisis statistik nanti tidak biasa karena nilai-nilai yang terlalu ekstrim. Oke, selanjutnya adalah statistik deskriptif kualitatif. Oke. Tujuannya adalah menunjukkan distribusi kategori.
Oh ini ya, 7 dan 8 ini adalah statistik deskriptifnya, yaitu kuantitatif dan kualitatif. Jadi tujuannya menggambarkan data numerik secara ringkas. Yang dijelaskan adalah hasil. Oh ini tadi udah ya. Selanjutnya adalah deskriptif kualitatif. Tujuannya untuk menunjukkan distribusi kategori. Yang dijelaskan adalah frekuensi dan persentase, variabel dominan, lalu maknanya terhadap konteks. Contoh, sebagai besar pelanggan menggunakan kontrak bulanan. Artinya loyalitas rendah dan potensi churn tinggi. Oke, selanjutnya adalah Oke. Jadi ini adalah hasil output dari kuantitatif ya. Jadi fungsi describe untuk memberikan ringkasan Oke, saya lanjut. Jadi fungsi describe ini memberikan ringkasan seperti mean, median, standar deviasi, nilai minimum, maksimum, dan kuartil. Saya juga menambahkan kolom baru yaitu CV yang diperoleh dari standar deviasi dibagi mean. Nilai CV digunakan untuk melihat tingkat variasi antar data. Semakin besar CV, semakin besar variasinya. Jadi misalnya nih, jika rata-rata harga rumah itu adalah $180.000 dengan CV 0,35, berarti variasi harga antar rumah cukup tinggi ya. Seperti ini. Oke, selanjutnya adalah statistik deskriptif untuk kualitatif ya. Jadi untuk data kategori, saya menghitung frekuensi dan persentase kemunculan tiap kategori. Jadi fungsi value counts normalize ini true menghasilkan proporsi dalam persen. Contohnya ada kolom neighborhood, kita bisa melihat wilayah mana yang paling banyak terdapat rumah. Nah ini ya. Jadi informasi ini membantu memahami karakteristik daerah yang mendominasi data. Oke. Ini adalah distribusi kategori pada kolom street, alley, lot shape, lane contour. Nah, jadi selanjutnya kita lanjut ke visualisasi data. Jadi sebenarnya hanya pilih salah satu, tapi saya langsung 3 saja ya. Dari tujuan dari visualisasi data ini adalah memperjelas distribusi dan hubungan antar variabel. Jadi yang dijelaskan adalah jenis grafiknya. Jadi saya menggunakan grafik histogram, box plot, dan bar chart. Jadi apa yang terlihat dari grafik? Skewed, outlier, dominasi. Kaitkan dengan hasil statistik deskriptif. Contohnya adalah histogram menunjukkan distribusi Morley chart miring ke kanan sesuai hasil statistik bahwa median lebih kecil dari mean. Ini kode sudah saya buat ya untuk ketiga grafik ya, jenis grafik yaitu histogram, box plot, dan bar chart. Jadi histogram ini kita running dulu. Nah ini dia.
Oke, ada 3 grafik ya. Di sini ada Instagram, ada boxplot, dan selanjutnya ada bar chart. Nah, jadi Instagram ini menunjukkan distribusi harga rumahnya ya, sell price. Jadi dari grafik terlihat bahwa distribusinya miring ke kanan atau right skew. Artinya lebih banyak rumah dengan harga menengah ke bawah. Oke. Box plot. Ya, box plot. Box plot memperlihatkan sebaran harga rumah serta outlier yang tersisa. Ya. Oke, untuk bar chartnya menunjukkan 10 neighborhood dengan jumlah rumah terbanyak. Ya. Untuk di names itu ada 400 jumlah rumah. Oke. Selanjutnya ketiga grafik ini itu memperjelas pola dan hubungan antar variabel serta mendukung hasil statistik deskriptif sebelumnya. Oke, untuk selanjutnya adalah ringkasan dan penutupan. Jadi berdasarkan hasil analisis yang menemukan bahwa dataset Ames Housing memiliki beberapa missing value dan outlier yang sudah berhasil dibersihkan. Setelah dilakukan pembersihan, data menjadi lebih rapi, lengkap, dan seimbang. Lalu statistik deskriptif menunjukkan bahwa rata-rata harga rumah cukup tinggi dengan variasi yang signifikan antar wilayah. Jadi dengan demikian, dataset ini sudah siap digunakan ya. Dataset ini sudah siap digunakan untuk analisis lanjutan seperti model regresi, harga rumah, atau prediksi properti. Oke, jadi sudah semua saya kerjakan dari langkah-langkah ini, perintah-perintah dari nomor 1 sampai dengan 9. Jadi dataset ini sudah siap kita gunakan ya. Untuk selanjutnya kita analisis seperti model regresi, harga rumah, atau prediksi propertinya. Oke, cukup dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.